Nah, Ya, pertanyaan saya, bisa nggak menyebut nama Tuhan kamu di dalam WC? Karena WC itu tempat najis. bisa ya, bisa tidak. Itu jawaban saya tadi. Kan Bunda Nora udah nanya berapa Nah, kali soal tidaknya itu di mana larangannya? Makanya kesucian nama Tuhan kamu tuh, maaf kata, tidak ada. Bahkan kesucian kitab suci kamu tuh tidak ada. Kenapa? ya, kalau Maaf. Bunda Nora kan udah banyak nanya tadi. Berarti Tuhan kamu nggak konsisten. Nggak Benar, konsisten. Hukum Taurat diberikan kepada Musa, apa dikatakan? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Di dalam WC. Saya sudah jawab tadi. Bisa, bisa boleh, bisa tidak boleh. Nah, kalau yang tidak boleh di mana tertulis? Kalau tidak boleh, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Pertanyaannya, siapa Allah ini? Ya itulah, karena tidak dikatakan dalam kitab suci kami tentang nama. Loh, sekarang begini, Allah ini nama atau bukan? Allah itu maksudnya konteksnya kepada Yahweh, kepada Bapa. Ya, Nah, kalau Bapak, apakah Bapak itu adalah Yesus? Beda, Yesus itu adalah anak. Sabar sebentar. Apakah Bapak itu adalah Yesus? Beritakan. Jangan dulu Bang Abui. Saya sama dia karena dia mengangkat tema ini. Ya kan sudah jawab. Apakah Bapak Kami itu dua adalah kan Yesus? Kristen. Sabar dulu Bang Abui. Kami dua kan Apakah Kristen. Bapak, Kenapa? sabar dulu Bang Abui. Anda paham nggak kalimat kata sabar? Atau nggak paham? S-A-S-A, B-A-B-A, tambah R, sabar. Itu artinya, Anda jangan dulu ngomong, saya ngomongnya sama beritakan karena dia mengangkat tadi tema ini. Nah, pertanyaan saya, beritakan. Apakah Bapak itu adalah Yesus? bukan. Loh, berarti jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ini merujuk kepada Bapak atau merujuk kepada Yesus? Jangan menyebut nama Bapa. Kamu bisa diam nggak sih, Abui? Anda punya telinga nggak, Pak? Saya masih menghargai Anda di sini loh. Anda bisa diam nggak? Saya Islam sendiri di sini yang berbicara kepada Kristen satu. Silakan beritakan. Ya, Jadi konteks jangan menyebut nama Tuhan Allahmu ini merujuk kepada Yesus atau kepada Bapa? kepada Bapa, Bukan kepada Yesus kan? kepada Yesus juga. Bukan itu Di mana kepada Bapa tertulis bahwa saja. tidak boleh? Abu ini bisa diam nggak sih? Anda Sabar ini Bang Abuy, nanti Anda ini nanti masih dapat kecil sesi atau- Bang Abuy. Sabar ya. Nanti dapat sesi. Bang Iya. Abuy, pasti. Ini satu-satu loh ke kami ini. Gitu loh. Pertanyaan saya begini, Bang beritakan. Bisa kepada Yesus juga. Nah, di mana tertulis tidak boleh menyebut nama Yesus di dalam WC? Itu kan ayatnya tadi. Jangan Itu menyebut berlaku nama untuk Tuhan. Yesus juga atau untuk Bapa? Ya, itu kan Tuhan kami. Berlaku juga untuk Loh, Yesus. sekarang saya tanya, hukum Taurat ini yang dikatakan ini Tuhan Allah Bapa atau Tuhan Allah Yesus? Bang beritakan turun saja. Anda ini awam, jadi mereka serang Anda ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bukan serang dia, kamu terlalu pintar emangnya daripada beritakan. Pak Beritakan ini senior loh Bang Abuy. Sabar Bang Abuy. Iya, tapi Saya masih menghargai diberitakan Tahu, daripada tahu. Anda. Anda masuk ngocor duluan. Gitu loh. Abang Pak turun Beritakan saja. ini sudah berkali-kali jumpa saya. Beliau senior, serius. Sabar aja, Udah, nanti kamu dapat tenang sesi. aja, kok. Bui. Saya tidak kenal kamu tuh siapa. Gitu loh. Beritakan ini saya sudah tahu. Makanya saya bertanya. Ada nggak tertulis? Hukum Taurat jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu merujuk kepada Yesus juga. Silakan beritakan. Gimana? Dengan saya saja, dia tidak bisa jawab. Sabar Dia- dulu lah. Wih, ini perempuan atau laki-laki, Kak? Punya mulut atas, punya mulut bawah juga kau. Atau gini Bunda Nora, mungkin lanjut sama Abuy aja gimana? Enggak, saya selesaikan dulu sama beritakan. Ya, Ibu Nora. Kalau dia bilang katanya nggak mau lagi, ya udah gitu loh. Ya, saya jawab aja. Saya jawab aja. Ah, ya udah. Ya, Di mana kemarin di situ merujuk kepada Yesus yang hukum Torah itu? saya bisa menjelaskan atau hanya mengatakan ya dan tidak atau hanya menjawab singkat-singkat? Itu pertanyaan saya dulu. Singkat aja dulu. Kecuali saya minta penjelasan. Apakah itu merujuk juga kepada Yesus? Ya, Ada kata tulis Yesus mengatakan, ada kata tulis jangan menyebut nama Yesus dengan sembarangan. Anda ini awam sekali. Nah, itu merujuk pada Apa Yesus. sih ini? Kenapa berita? Dia lagi konsili. Merujuk pada Yesus. Apa? Merujuk kepada Yesus pula. Jangan menyebut Itu tidak nama merujuk Tuhan pada Yesus. Oh, berarti tidak boleh menyebut nama Yesus di dalam WC. dengan sembarangan. Saya tidak katakan Saya tempat. bertanyanya dengan di dalam WC. Karena di dalam WC itu tempat najis. Ya, nggak Nah. bisa kalau dengan sembarangan. Kalau di dalam WC tidak boleh menyebut. Sabar dulu lah, Abui. Tolonglah dulu. Ini Abui ini telinganya torek betul ya. Kau beli linggis dulu ya. Cari linggis kau dulu. Cucu dulu telinga kau itu. Anda disuruh sabar loh. Jadi, tidak boleh menyebut nama Yesus di dalam WC. Benar ya? Saya tidak bicara tempat, benar.
Kalau Bunda katakan dengan sembarangan, Loh, itu bisa jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Sembarangan ini maksudnya apa? Sembarangan artinya sembarang, namanya sembarangan. Hmm. Pernyataan sembarangan ini artinya seperti main-main, mempermainkan nama Tuhan. Tidak, itu tahu saya. Sedangkan kami juga tidak diperbolehkan. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak menyebut nama Tuhan kamu di dalam WC? Karena WC itu tempat najis. Bisa ya, bisa tidak. Itu jawaban saya tadi. Kan Bunda udah nanya berapa Nah, kali. tidaknya itu di mana larangannya? Tidaknya itu pada saat dia mengucapkannya itu dengan sembarangan. Karena itu kan nama yang kuasa. Nama di atas segala Nah, nama. ketika dia terpeleset di dalam WC, bisa nggak menyebut nama Yesus? Saya sudah jawab tadi, bisa ya, bisa tidak. Oh, berarti mana ada lagi kesucian nama Tuhan kamu? Nah, bisa iya pula. Kalau kami memang tidak bisa mengucapkan salam saja ketika ada orang ya di pintu, Assalamualaikum. Kita di WC tidak diperbolehkan. Itu maksudnya. Tetapi ketika mengerjakan segala sesuatu, itu wajib mengucapkan bismillah. Ini maksud saya berita. Bahkan ya, ketika kami untuk memegang mushaf Quran untuk membaca saja, itu diwajibkan untuk berwudu. Nah, itu maksud saya. Kalian bisa nggak? Maaf kata, selesai cebok, maaf kata ya, cuci tangan, baru memegang Bible. Boleh nggak? Boleh. Nggak ada larangan. Oh, kami nggak bisa. Tidak cebok pun, tidak memegang najis pun ketika kami mau mengaji, itu wajib kami harus berwudu. Itu maksud saya. Makanya kesucian nama Tuhan kamu tuh, maaf kata, tidak ada. Bahkan kesucian kitab suci kamu tuh tidak ada. Kenapa? Maaf. Kalau Bunda Nora kan udah banyak nanya tadi sama Ibu Nora saya. ini terlalu banyak Sekarang bicara. dijawab singkat-singkat, nggak bisa saya menjelaskan, betul tidak, Bunda Nora? Ibu Nora Loh, dengan saya sebenarnya saja. poinnya begini. Bisa nggak menyebut nama Yesus di dalam WC? Bisa iya, bisa tidak. Nah, kalau bisa iya, berarti sudah fix tidak ada kesucian nama Tuhan kamu. Gak ada, Ibu Nora karena katanya bisa iya. mualaf tadi. Kalau kami Tidak, memang tidak, diam dulu Abui. Kalau kami memang tidak diperbolehkan menyebut nama Tuhan di dalam WC. Tidak boleh. Iya, tapi kan nama Tuhan kan kami katakan, kami nama Tuhan, sang sumber, kami katakan Bapa. Itu hanya menunjukkan bagaimana kedekatan antara kami dan sang Bapa itu. Tetapi untuk memperkatakan namanya dengan nama kami, itu tidak diberitahukan. Hanya melalui Kena Bunda Nora. firman. Oh, ada. Kemana? Kena tombak, kena tombak. Waduh. Hanya Tadi melalui udah. Gak apa-apa, sejak- gak apa, lanjut. Ya. Silakan, Bang Abuy, salam kenal ya, selamat datang, silakan. Ya, di dalam kitab perjanjian lama kan disebut jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan. Artinya apa? Nama Yahweh itu tidak boleh disebut dengan sembarangan. Itulah sebabnya Yesus datang, anak Yahweh itu datang. Agar apa? Kita tidak meminta di dalam nama Yahweh, tapi memintanya di dalam nama anaknya. Maka di dalam itulah sebabnya Yesus katakan, akan tiba saatnya kamu akan meminta di dalam namaku, nama Yesus, supaya Bapa dipermuliakan di dalam nama anak atau di dalam nama Yesus. Jadi kita mempermuliakan nama Yahweh itu di dalam nama Yesus. Karena nama Yahweh itu kita tidak bisa memintanya langsung kepada nama Yahweh. Karena nama Yahweh itu adalah nama yang paling mulia. Jangan menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Makanya kita mempermuliakan nama Yahweh melalui memintanya di dalam nama anaknya, gitu. Agar nama Bapa atau Yahweh itu dipermuliakan di dalam nama anaknya. Oke, jangan terlalu panjang. Sekarang saya bertanya. Ketika Musa ataupun sebelum Yesus datang, mereka meminta dalam nama Yesus atau dalam nama Yahweh? Iya, mereka memintanya di dalam nama Yahweh karena Yesus belum datang. Berarti Tuhan kamu nggak konsisten. Nggak konsisten. Hukum Taurat diberikan kepada Musa, apa dikatakan? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, Daud. Setelah itu siapa? Ezra, Yeremia, ya, Hizkia. Pokoknya nabi-nabi terdahulu lah sebelum datang Yesus. Mereka menyebut dalam nama siapa? Yahweh juga. Bukan dalam nama Yesus. Yesus itu datang, ya. Yang mengikuti Yesus itu adalah orang-orang fiktif yang di dalam Bible kalian. Matius, Makanya, Ibu. Markus, Lukas. Sabar dulu Pak Pendeta. Sabar. Matius, Markus, Lukas menyebut dalam nama Yesus. Nah, sementara Yesus saja sendiri mengatakan apa? Sembahlah kepada Tuhanku, Tuhanmu, Allahku, Allahmu. Nggak ada. Mengatakan sembah kepada dia. Saya lucu sama Pak Abu ini.
Tuhan kamu menunjukkan Tuhan kamu ini tidak konsisten gitu loh. Kenapa? Nabi terdahulu, ya, Musa, ya, Daud, bahkan Abraham, Nuh, itu menyebut nama Yahweh. Tiba-tiba di abad Hawa 1 juga, Bunda. Yesus. Kan lucu, nggak konsisten ini. Kecil suaramu. Suaranya kecil, Pak Abuy. Tiba-tiba menghilang suara Yahweh. Kecil-kecil suaranya. Halo, halo. Kedatangan Yesus itu katakan apa? Kecil-kecil suaranya diperbaiki dulu, Pak Abuy. Yohanes 16 ayat 24. Yesus katakan, Ya, silakan baca. sekarang kalian tidak meminta dalam namaku, namun kamu akan memintanya di dalam namaku. Itu siapa yang ngomong? Mana lah suaranya nih? Suaranya hilang-hilangan. Pak Abuy? Ini jaringan atau bagaimana? Ah, udah normal. Lanjut. Ya, Yohanes berapa tadi Anda katakan? 16. Yohanes berapa tadi dia bilang, Tom? 16 nomor 24. Oke, silakan. Bang Abu itu blunder itu kalau kayak gitu. Nomor 26. Kalau pengetahuan Anda kayak gitu blunder Anda, kamu akan diserang terus kalau begitu. Gimana sih kamu ini? Seolah-olah Tuhan kamu itu tidak konsisten. Itu betul kalau kayak gitu jawaban kamu. Bukan tidak Nah, konsisten. dengan kayak gitu gimana sih? Justru ini menggenapi apa yang dikatakan jangan oleh Yahweh. Bukan Allah dengan sembarangan. Justru ini menggenapi apa yang dikatakan oleh Yahweh. Kita tidak memintanya langsung kepada nama Yahweh yang mulia itu. Apa, Bang? Namun Mereka kita nanya, memintanya Nabi kepada Nabi nama anaknya. kepada Yesus pakai nama apa? Anda katakan Kalau nama yang Islam blunder ini itu namanya lah. Abu bertentangan. Karena Yahweh melarang menyebut meminta Yahweh. langsung kepada namanya, tapi kalian meminta langsung kepada namanya. Kalian tidak mempermuliakan namanya. Nama Bapak itu Yahweh. Gimana ayatnya? Masuk Pak beritakan. Diam, Ton. Lu diam, Ton. Yang Diam, Ton. paham kalau pernyataan bukan nama Bapak itu Yahweh. Udah Tawa gara-gara Pak beritakan ngomong Yahweh. kalau tentang Tadi beritakan kan di-stopkan sama Pak Abui. Biar aja saya katanya, ini masih awam. Dia merendahkan gitu loh. Nah, giliran si Abui ngomong, kan malu-maluin kalau blunder kayak gini. Jawaban saya apa yang salah? Saya hanya jawab ya tidak, kemudian saya menjelaskan. betul. Benar-benar. Nah, dia menjelaskan Karena saya tahu, saya hanya tamu di sini. Tidak Saya konsisten. hanya ikut. Ya kan tidak konsisten kan? Nggak konsisten. Dia mempermalukan nama Tuhan kalau kayak gini. Bahaya kalau dikutuk nanti kau. Saya jemput aja kayak gini. Ini aja. Saya jemput ya. Udah malam ini. Pak beritakan nanti next time ya, jumpa lagi Nah, ya. kita ya. Sehat-sehat, yo. Selamat malam. Ya gimana Cak We? Pak Abui, kau kena marah kan? Gara-gara mengkritik senior. Dia bilang masih awam loh, dia beritakan. Nah, giliran masuk Pak Pendeta, beginilah jadinya. Di mana tertulis Yahweh? Oke, saya tunjukkan dalilnya. Sabar. Anda ini kelihatan. Nggak apa-apa. Ya. Mantap nih pakai dalil, ayo. Ingat itu. Lucu sih maju. Terkutuk kau Nora lah. Jangan kau ngomong kutuk. Ya. Soalnya ada yang terkutuk di kayu salib. Yahweh. Marah sih siapa? Lanjut Pak Abuy. Saya kasih dalilnya. Lagi perutku. Kaget aku waktu berita ngomong. Beritakan sekali ngomong langsung. Di kejadian nama ayat 3. Nah, silakan Jadi baca. 6. Ayat 3. Silakan baca. Anda baca. Silakan baca. Oh dia nggak ada. Aku bantu lah ya. Aku bantu bacakan. Kejadian 6 nomor 3. Yes. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Apa hubungannya? Keluaran 6 ayat 3. Maksudnya keluaran 6 ayat. Keluaran, bukan kejadian ya. Waduh, Exodus oke. Itu ayat blunder itu. Ayat yang dibacakan tadi itu kejadian 6 nomor 3 tuh. Dia menunjukkan Tahu bahwa tuh ada umur 800, 900, 500. Keluaran Katanya enam. umurnya 120 saja. Yang mana yang betul nih ya? Saya baca duanya ya. 3. Karena 3 ini bisa jadi 2, 4 bisa jadi 3. Saya baca dua-duanya ya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Allah yang Maha Kuasa. Namun dengan namaku Yahweh, aku akan belum menyatakan diri kan?
namaku Yahweh, Tuhan itu sebenarnya adalah kata ganti dari nama Yahweh. Oh, Tuhan huruf besar semua. Ini harusnya bukan Tuhan, tapi Yahweh. Ya, kata ganti dari nama Yahweh. Oke, ikut aja. Lanjut Bunda. Yang lanjut lah, ikut aja. Mana Woi, Bentar. Saya tadi sempat mempertanyakan ini loh. Kalian tahu Yahweh itu dari mana sih? iya itu. Dari teks mana? Dari teks mana kalian tahu Yahweh? Ya, itu dalam kitab aslinya itu sebenarnya Yahweh, namun diterjemahkan menjadi Kitab Tuhan. asli itu kitab apa Karena namanya? begini, Yahweh melarang menyebut namanya dengan sembarangan. Makanya di dalam terjemahan pun di situ digantikan dengan Theos atau digantikan dalam bahasa Indonesia digantikan dengan Tuhan dalam huruf besar semua. Begitu. Baik. Pertanyaannya Kalau dalam bahasa Yunaninya- Yahweh. Kalau dalam bahasa Yunaninya diganti dengan Theos. Itu juga sebenarnya kata ganti dari nama Yahweh. Karena Oke. kami takut menyebut nama Yahweh dengan sembarangan gitu. Baik. Yahweh ini lo tahu dari mana? Dari teks apa? Di teks aslinya itu kan Aslinya ini teks apa namanya, Bang Abui? itu dalam Kan bahasa banyak. Yunani. Gini, kalau yang abang pegang sekarang itu teks bahasa Indonesia, itu LAI yang punya, yang bikin. Pertanyaannya, Yahweh tahu dari teks mana? Itu dalam teks apa ya? Bahasa Yunani kalau tidak salah. Ibrani. Bahasa Yunani. Yunani atau Ibrani. Lah, ini Bang Abi sebetulnya tahu dari mana begitu yakin ngomong Yahweh? Coba suruh beritakan lagi naik. Wah. Kan jadi pertanyaan, begitu yakin menyebut Yahweh, tahu dari mana gitu loh. Ya, itu memang terjemahannya di dalam bahasa Indonesia itu kan begitu. Yang saya lihat terjemahannya TUHAN huruf besar semua. Ya, itu- Yang saya tanya, Bang Abui tahu dari mana Yahweh? Dari Yahweh sebenarnya. Ya, itu tahu dari Karena mana? begini, terjemahan itu juga punya ada dasarnya. Kenapa diganti dengan kata ganti Tuhan dalam huruf besar? Itu ada dasarnya, itu kan di dalam Paham nggak Bang Abui? Yang ditanya hostnya begini. dalam kitab Taurat Dari kan mana Yahweh Bang melarang Abui menyebut tahu? namanya. Sebentar. Dari mana Bang Abui tahu kata Yahweh itu yang tertulis di dalam Keluaran tadi? Dari mana taunya gitu loh? Iya, itu ada banyak apa ya? Hah? Banyak ahli kitab yang menjelaskan tentang, saya ini kan tidak ahli dalam bahasa teks asli kan. Oh, dari bahasa teks. Saya tunjukkan sama Bang Abui. Kalau dalam teks KJV, ya, di sini kita baca, by the name of God Almighty, but by my name Jehovah. Ini di sini Jehovah. Ini kalau dari teks KJV. Pertanyaanku, Yahweh tahu dari teks mana? Ini teks KJV, Yahweh itu namanya sama dari Jehovah. Ya, Yahweh itu kata lain dari Yehovah. Namanya berarti bisa Yahweh, bisa Jehovah. Iya, kalau dalam bahasa, ya Yahweh dan Yehovah itu sama. Namanya bisa diartikan. Itu aslinya sebenarnya Yehovah tuh, ya Yehovah. Yehovah atau Yahweh? Ikut telepon dulu Ya, lah. Yahweh itu singkatannya Yehovah begitu. Sebentar. Pak Abui Yahweh kan- singkatan Yehovah. Nah, Yahweh singkatan Yehovah. Yahweh dan Yehovah itu kan sama. Tadi Bang Abi, aduh, Lai, gimana nih? Yehova atau Yahweh? Apanya sebenarnya? Ini Pak Abui bingung. Oh, Pak Abui katanya kok cuci tangan aja dengan cuci kaki gitu, kayak gigit tidur aja. tadi kalian dua-dua punya satu statement yang sama. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Sekarang sembarangan yang kalian sendiri yang sembarangan ini. Saya masih bingung namanya itu Yahweh atau Jehovah. Dan saya tanya Yahweh tahu dari mana? Bang Abui nggak kasih tahu saya. Iya, konteks jangan menyebut nama Yahweh itu atau Yehovah itu dengan sembarang. Makanya Yesus datang agar kita memintanya di dalam nama Yesus. Oke, itu kan perintah selanjutnya. Yang kutanya Yahwehnya tahu dari mana? Itu dalam teks aslinya. Aduh, ini. Saya tadi tunjukkan kalau KJV contohnya kasih nama di sini Jehovah. Yahweh dari mana? Bahasa Ibrani kan orang Israel menyebutnya Yahweh. Apa namanya? Teks bahasa Ibrani apa namanya? Yahweh. No. Bukunya apa namanya? Kalau bahasa Inggris KJV, NIV. Kalau yang bahasa aslinya apa namanya? Saya tidak belajar tentang itu. Kalau Bapak tidak belajar tahu dari mana Yahweh? Buset. Ya, orang Israel itu kan keseharian mereka kan menyebut Yahweh. Kan? Orang Israel mana yang panggil Yahweh? Coba tunjuk. Elohim, Adonai. Mana Hashem. ada Yahweh? Kalau yang- orang Israel, ku kasih tahu. Kalau orang Israel, kalau nggak sebutnya Elohim, sebutnya Hashem. Kalau nggak Adonai. Nggak pernah Yahweh. Iya, makanya saya bilang mereka itu karena mereka berdasar pada
kitab Taurat jangan menyebut nama Yahweh dengan sembarang. Makanya mereka lebih sering menyebut Elohim, Adonai begitu. Karena mereka takut menyebut nama Yahweh. Wajay. Elohim itu kan bukan nama. Elohim itu Oke. ada predikat. Yang kutanya dari tadi belum dijawab adalah Yahweh-nya tahu dari mana? Ya, Anda ini Loh masa Pak Abu nggak tahu asalnya dari mana tiba-tiba bisa ngasih tahu kami? Cari Itu Mikana. Islam ini tidak takut menyebut nama Tuhan. Kalian menyebut nama Tuhan kalian Allah. Berarti Loh kami Allah- disuruh, udah aku bilang Allah tadi. dengan Yehova atau Yahweh itu berbeda. Kalau kami orang Islam, Karena aku bilang Yahweh tadi itu ya. melarang menyebut namanya dengan sembarang. Sedangkan Allah menginginkan umatnya menyebut namanya. Loh kami diperintahkan, masa kami mau ikut abang yang nggak jelas? Ya kami ikut Al-Quran lah. Jadi, Al-Quran mengajarkan jadi kalau kami intinya, mau memulai membaca Taurat satu itu- ayat aja Taurat yang harus menyebut berbunyi nama jangan Tuhan.